Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buatkan Anda tutorial cara membuat serut ruci dengan sederhana ya. Dengan sederhana saya cuma memerlukan, saya nyari di rongsok ya, di rongsok dengan saya nemu ini alat bekas gergaji ya, bekas gergaji yang sudah nggak kepake. Nanti kita bisa buat alat serutnya. Pertama-tama kita siapkan dulu peralatannya untuk nantinya kita buat ini ya, serutan ya. Ini udah karatan ya, sudah karatan. Nanti kita buang dulu karatnya. Setelah kita buang karatnya baru kita buat. Kita siapin dulu ininya. Terima kasih ya yang sudah selalu mengikuti Toy TV dan sudah komen-komen, sudah semoga Anda dilimpahkan rezekinya, diberi kesehatan yang cukup, yang luar biasa. Kita bersihkan dulu ininya. Tapi sebelum bersihkan ini dulu, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Jangan lupa kopi ya. Kopi itu adalah kunci biar fresh. Aduh, ini taruh di atas nanti kena bleduk ya, kena bleduk atau debu ya. Kita buang dulu ininya. Karatnya kita cari ampas yang cukup kasar. Sudah cukup. Lalu kemudian kita siapkan dulu ini gripnya. Kita perlukan ini. Nanti jenengan bisa tiru ya. Tapi kalau misalnya gergaji ini kan baja ya, jadi kita kalau langsung kita ketok biasanya nanti dia pecah. Harusnya kita panasin dulu biar nanti bajanya atau besinya rada sedikit muda lagi ya bajanya. Jadi nanti kalau setelah dipanasin kita ketok pasti rada enak mekarnya karena besinya muda lagi. Kita buat dulu ini ketokannya. Kita buat dulu ini. Kita biasa cari baut-baut bekas kayak gini ya. Nah, ini ya, kita perlu baut nantinya untuk ngegrip ini ya. Kita rada lancipin. Setelah kayak gini nanti untuk ketrip. Ini kalau ini kan masih keras ya. Ini kita lembekin dulu, kita bakar dulu. Kalau sudah merah, sudah rada ini, nanti dia bajanya akan nggak getas ya. Jadi akan sedikit lentur karena bajanya sudah muda lagi. Kita bakar dulu. Kita hidupin kompornya. Ambil ini kayaknya udah merah-merah, cuman sebetulnya nggak merah banget karena apinya harusnya pakai api ini ya, api yang di pandai besi. Kita trip ininya. Sebenarnya kita bakarnya kalau misalkan apinya bagus, kita nggak terlalu nggak terlalu ke dalam ininya, nggak gampang pecah dia. Kalau misalnya kita bakarnya nyampe merah sekali, harusnya kalau baja biar muda lagi itu dibakar sampai merah sekali ya, sampai merah. Kemudian nanti dibuat ini kayak gini, dibuat lekukan kayak gini. Nanti baru kita bur ya. Kalau ini kita pakai gergaji kayak gini, langsung sebelah sini. Coba kita buat lagi. Tabor. Nah, kita ngebornya gini.
Aduh, panas. Kalau kita ngebor besi ini posisi yang ini kan banter ini. Nah, ini banter. Kita setel untuk biar pelan ya, biar pelan. Lalu nanti kekuatan pelan itu kekuatannya lebih kuat daripada yang banter ini. Kita rubah ini posisi yang ini biar nantinya pelan ya. Kalau ngebor besi kayak gini, kalau misalnya ngebor besi kok cepat malah nggak tembus, nanti malah kobong, malah kebakar. Nah gini, gitu. Nah gitu, kita atasin gini ya. Coba, nah gitu. Dilem aja kalau takut nanti munyer. Kita klem menggunakan ini ya. Kita cari yang ini aja dulu. Setelah dekokin baru kita bur nanti supaya kita buka. Masih tajam ya. Ini juga masih tajam. Nah, gini ya. Jadi ada lekuan ini, nanti tajamnya ini langsung buat ke sana. Nah, kita ini rada ini tajam ya. Kita coba untuk nyerut ya. Ini kan sudah dekok, udah bolong kayak gini ya. Ini juga. Ini cuman kalau yang ini ala sama aja sebenarnya, kita bolongin aja terus sama aja. Cuma karena ini besinya rada jelek, jadi sudah karatan, harusnya jenengan ngamplasnya yang halus, nanti bisa kita coba pakai yang sudah bur. Nah, kita coba nyerut pakai ini ya, yang sudah kita bur, yang sudah kita ada lekuannya. Kalau yang beli itu kan karena dia udah punya cetakan segitu semua. Kalau kita malah bekas-bekas kayak gini bisa. Kita ini dulu ya. Juga sama seperti ini. Kalau misalkan nanti nggak kayak gini, misalkan punya dudukan kayu kanan kiri terus dibaut buat yang paten ya aja, jadi biar enak ya. Nah, ini cedak gini. Nah, gini ya. Malah lebih bulat ya, lebih mudah ya, lebih mudah. Cara buatnya lebih enak. Misalkan, di luar sini aja, misalkan ya, misalkan di luar sinilah, biar jenengan paham. Ini misalkan kita cari yang gede lagi ya. Ini biar jenengan tahu, ini kita coba di luar ya, biar ini gede banget ini ya. Ini gede, ini 3 mili, ini 3,5 atau ini 2,5 ya yang di sini. Nah gini ya, misalkan jenengan nanti buat dengan cara mana tangnya. Ini ya, kita tarik. Ini mengganggu enggak ini? Nah, ini ya. Jadi kalau untuk ngecil-ngecil kayak gini. Jadi ini sama.
Nah, intinya ini adalah untuk tajamnya di sini ya. Kalau nyerut tajamnya di sini. Kalau misalkan jenengan ini kan karena sudah rusak banget ya. Harusnya buat yang lebih banyak. Misalkan ini ukuran nomor 2,5, ini nomor 2,5, ini nomor 3 mili, 4 mili. Itu gampang, tinggal ada di dekok gini. Misalkan yang sini. Ini nanti sama, intinya sama. Ya. Nah, gini. Sebenarnya kayak gini aja. Kok kayak gini. Cara buatnya sederhana ya. Kita butuhkan cuman ini aja, bekas gergaji yang sudah nggak kepake ya. Sama, ini kayak gini misalkan. Ini kayak gini ya, sama ini. Masukinnya sama kayak gini. Nah, dari sini ya, masukinnya aduh. Pokoknya intinya kayak gitu. Ini dari sini. Nah, gini ya. Kita tarik aja. Ini kan harusnya di apa? Harusnya di tuh, kalau nggak dijepit kayak gitu susah. Nah, harusnya kayak gitu. Tuh harusnya. Cuman harusnya dijepit harusnya. Nah, harusnya dijepit harusnya. Itu ya. Ini sangat mudah dan Anda pasti banyak plat-plat besi di rumah banyak. Cuman kita dekok, kita cekungin dikit, kita cekungin menggunakan ini ya. Gunakan ini kita amplas dikit lalu kemudian di drip ya, di drip lalu kan rada nongol baru dibor sesuai keinginan jenengan, sesuai keinginan yang Anda butuhkan. Mau buat uji ukuran berapa, nanti bisa jenengan beli mata bornya dulu. Mata bor misalkan mata bor ukuran 2,5 ya, 2,5 mili. Nanti ya sama, kita tinggal lubangin aja ininya 2,5 mili, lalu kemudian nanti tinggal masukin lewat sini serut. Jadi nggak harus beli. Misalkan nggak harus beli. Kalau misalkan beli ya kira-kira di toko online juga ada 10.000 kalau beli. Kayaknya loh, saya juga. Cuman kalau misalkan jenengan nggak mau beli atau buat sendiri aja, di drip lalu kemudian dibor. Di drip, dibor. Nah udah buat ini bisa buat jadi banyak banget ya. Ini bisa jadi berapa ukuran. Misalkan ukuran nomor 3 mau buat berapa, misalkan mau nomor 3 ini ukuran nomor 3 mili, buat 3 mili ini mau bikin 5, terus ukuran 4 bikin berapa, lalu kemudian ukuran 2,5. Jadi ini praktis sekali ya. Ini bisa banyak membuat banyak serutnya. Oke ya, saya rasa itu ya pasti bisa. Jenengan pasti bisa. Saya rasa itu bisa membantu nanti jenengan yang sulitan mencari alat serut ya, alat serut uruji. Nanti jenengan bisa lihat dengan cara teknik yang saya buat ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda yang lagi pemula ya. Kalau yang sudah canggih-canggih kayak rasa udah nggak perlu kayak gini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.